Halo sedulur-sedulur kula sedanten, bertemu lagi dengan saya di channel Catur Nugroho. Semoga dalam situasi tetap di rumah saja, kelolaan penjenengan kami tetap sehat selalu. Oke, di video kali ini mohon maaf saya tidak membuat video dalam durasi 2 menitan karena bahasan kali ini cukup luas dan agak mendalam sedikit, jadi mohon dimengerti dan tetap disimak videonya sampai akhir biar tidak kelewatan. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara pakliran semalam, pakliran ringkas, dan pakliran padat. Pakliran semalam ini terdiri dari dua, ada pakliran semalam yang sekarang berkembang dan pakliran konvensional yang ada di keraton. Ini menurut saya penting saya sampaikan karena terkadang di tengah-tengah masyarakat itu masih terjadi kebingungan, apalagi antara pakliran padat dan pakliran ringkas. Itu bedanya apa toh? Nah, ini saya sampaikan sekilas, semoga bisa dipahami untuk kepentingan bersama. Jadi saya tidak berniat menggurui siapapun, tidak, karena video ini secara khusus saya buat untuk masyarakat umum yang belum tahu tentang dunia pedalangan. Yang pertama adalah pakliran semalam. Jadi pakliran semalam itu adalah pakliran yang saat ini berkembang di masyarakat, yang disajikan pada malam hari itu sekitar jam 9 sampai jam 4 pagi dengan format pakliran terdiri dari 3 padet yang ada di Surakarta adalah padet 6, padet songo, dan padet menyuro. Adapun adegannya sudah sedemikian rupa, jadi hampir sama seperti dalang-dalang pada umumnya, misal ada jejer, limbuan, budalan, goro-goro, perang kembang, kemudian menyuro. Ini pakliran semalam yang berkembang saat ini, tapi kita perlu tahu bahwa sebelum ini dulu ada yang namanya pakliran semalam konvensional, yang konvensional keraton yang lebih komplit ya. Jadi yang ada jejer, ada gapuran, ada kedatonan, ada kapalan, ada sintren. Nah itu yang masih konvensional keraton yang masih komplit. Namun saat ini sudah sangat jarang yang mementaskan itu. Jadi sekarang pakliran semalam adalah ya yang berkembang di masyarakat ini, yang disajikan secara longgar. Alur ceritanya itu juga alur longgar, jadi tidak ketat dalam mengikuti konvensional sebagaimana yang dulu pernah ada, yaitu konvensional yang ada di keraton. Yang kedua adalah pakliran ringkas. Jadi pakliran ringkas ini sebenarnya muncul ketika zaman eranya Paku Buwono X. Ketika itu beliau mempunyai seorang putri bernama Pembayun. Karena sudah menginjak sekolah, kemudian Kanjeng Sinuwun PB 10 ini kepada para abdi dalem untuk membuat pertunjukan bentar atau diringkas saja, karena agar putrinya ketika nanti mengikuti sekolah itu istilahnya tidak terganggu kegiatan sekolahnya karena melihat pertunjukan wayang. Dari situlah kemudian pada masa itu lahir pertunjukan wayang hanya 5 jam saja. Kemudian ini mulai dikenal oleh masyarakat itu sekitar tahun 1940-an atau 1950-an pada masa penjajahan Jepang. Waktu itu penyebarannya pertama di daerah Klaten, bukan pertama ya, tapi penyebarannya itu dimulai di Klaten waktu itu karena adanya jam malam, pertunjukan hanya boleh sampai jam 12. Oleh karena itu pakliran ringkas waktu itu mulai berkembang pada tahun-tahun masa penjajahan Jepang, dari 1942an sampai kemerdekaan dan mungkin sampai sekarang. Jadi bentuk ringkas itu secara pertunjukan itu masih sama dengan semalam, yaitu terdiri dari 3 padet juga di Surakarta. Ada padet 6, padet songo, padet menyuro. Cuman yang diringkas adalah adegan-adegannya menjadi dikurangi, belum ada garap yang lebih dalam ringkas ini. Artinya nanti akan berbeda dengan pakliran padat. Dan nanti soal pakliran padat ini akan saya jelaskan setelah ini. Jadi yang perlu dipahami dulu adalah tentang pakliran ringkas itu adalah berorientasi terhadap waktu. Jadi waktu ya, dalam tanda kutip waktu pertunjukan itu yang diringkas. Jadi ya hanya itu saja fokusnya. Yang ketiga adalah bentuk pakliran padat ya. Jadi pakliran padat sesuai dengan namanya, bahwa pakliran padat ini adalah bisa dikatakan itu singset, rapet, tidak ada rongga. Jadi bisa diibaratkan pakliran padat itu adalah kesesuaian atau keseimbangan antara wadah dan isinya. Wadah ini bisa dikatakan bentuk ataupun durasi dari pertunjukan wayang itu sendiri.
Dan isi dari wayang itu isinya kan lakon, ada sanggit, ada garap catur, sabet dan iringan. Jadi artinya ketika wayangan Pakliran Padat itu digelar 3 jam, ya selama 3 jam itu memang penuh dengan adegan yang penting. Tidak ada ruang sekecil apapun dalam Pakliran Padat itu yang tidak ada artinya, yang kosong. Jadi memang dalam Pakliran Padat itu semua yang tampil dalam adegan itu selalu penting. Jadi Pakliran Padat itu berorientasi terhadap sanggit, lakon dan kreativitas dalang dalam menggarap suatu cerita, bukan berorientasi terhadap waktu. Jadi perbedaan dengan Pakliran Ringkas adalah di sini tadi ya. Pakliran Ringkas berorientasi terhadap waktu. Yang penting wayang digelar selama 4 jam atau 5 jam katakanlah seperti itu. Tapi kalau Pakliran Padat itu waktu itu hanya mengikuti. Waktu adalah sebagai efek dari penggarapan lakon itu. Jadi jangan menganggap kalau padat itu pasti 2 jam, pasti setengah jam, pasti 1 jam. Itu belum tentu, karena Pakliran Padat bisa juga dalam waktu semalam 6 jam itu bisa juga dikatakan padat apabila memenuhi syarat bahwa di dalam Pakliran itu memang menampilkan adegan-adegan yang penting. Nah, sedikit informasi bahwa Pakliran Padat itu memang perkembangannya lahirnya dulu adalah dari meski atau dari isi Surakarta, terutama di jurusan pedalangan. Dan oleh karena itu sedikit kita melihat perkembangan Pakliran semalam yang sekarang yang berkembang di masyarakat karena dipengaruhi banyaknya alumni dari isi Surakarta dan pengaruh beberapa dalang senior yang sudah mengaplikasikan konsep garap Pakliran Padat dalam Pakliran semalamnya. Misalnya ada Pak Mantep, itu akhirnya model-model Pakliran semalam sekarang kecenderungan banyak sekali yang sudah menginterpretasi atau semacam mengkolaborasikan antara konsep garap Pakliran Padat dengan Pakliran semalam, dan ini banyak dilakukan oleh dalang-dalang muda sekarang. Jadi kira-kira demikian tadi, semoga bisa dipahami. Misalkan ada yang tidak tepat dalam saya menyampaikan informasi, silahkan dikoreksi. Saya siap untuk itu karena tujuan saya adalah untuk sharing. Sampai bertemu lagi di pembahasan saya tentang fakta-fakta pedalangan di video-video selanjutnya. Tapi monggo dukung channel Catur Nugroho dengan cara like, komentar, subscribe, dan menawi berkenan monggo dibagikan untuk kebaikan dunia pedalangan kita. Matur nuwun.